Ini disuruh sama Kang Ferry, lu pakai hijab atau emang kemauan lu sendiri? Selewatan tuh gue lagi nonton TV, ada ceramah gitu. Kalau lo mau meminta hidayah gitu, kalau kamu mau meminta hidayah, mintalah dengan cara yang nikmat. Karena memang kebanyakan orang itu biasanya dapat hidayah ketika dia terpuruk. Terus gue bilang sama Kang Yang, kalau misalnya aku udah pakai gini terus aku buka lagi gimana? Ya jangan dibuka, udah nyaman belum? Kalau udah nyaman pakai aja. Kalau dalam mengambil kerjaan gimana, Dek? Udah gak kayak dulu, Mel. Gue ngerasa tawaran kerjaannya juga udah gak sebanyak dulu loh. Terus gue berpikir gini, gue buka aja apa ya gitu. Di awal kan lu menikah sama Kang Ferry banyak pros and cons. Betul. Tapi makin hari kan makin manis tuh. Mantannya Kang Ferry sama anak-anak. Jadi one big happy family. Momen cairnya tuh gimana, Dek? Kok bisa kalian Pas kumpul? gue hamil Abai, gue menyesuaikan sama Lea, terus menyesuaikan dengan kondisi dia sudah punya mantan istri. Terus kalau dia keluar rumah jemput Lea, dia ketemu mantannya. Kayak gitu kan. Cemburu gak awal-awal? Awal-awal cemburu dong. Jadi mungkin karena doa gue tuh gini, aduh mudah-mudahan anak gue ini, Abai ini nanti membawa kebaikan buat gue dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, MC kali ya. Iya bener. Kayak MC TV Nusantara ya. Deswita Maharani. Yeay. Ada musik gak tuh pas gitu? Gak ada fanfare. Unfair ya. Beda tuh ada duit say. Itu kan gratis deh. Bener. Enggak loh, dapat barang lo ntar banyak. Kasih makanan gue. Oh, buat sepatu. Iya, dapat sepatu, dapat tas. Tapi lucu tag di loh. story. Ya Allah, Iya. udah dikasih suruh tag story. Parfum belum loh? Iya bener. Gak- Banyak jadinya ya. Ih gila deh, gak ada. Gue gak pulang Bubar kalau aja ada yuk, parfum. bubar deh. Alhamdulillah, gila minta walaupun berteman lama sama Ade ya, sama Deswita Maharani, tapi mintanya cukup lama loh ini. Emang iya? Iya dong, gila loh. Enggak, sebenarnya nggak lama. Abis lo minta itu, gue nggak bisa. Terus lo nggak minta-minta lagi ya? Bukan Ketutup sama yang viral-viral. sama yang viral-viral. Udah giliran nggak ada stok baru ngomongin gue ya. Dong. Itu kan ada Kurang tadi ada ajar. Fatih, apa namanya, istrinya almarhum Babe Cabita. Iya, betul. Dan ini Deswita Insya Allah. istrinya Ferry Mariadi. Iya betul, masih Sehat ada ya. Masih ada. Alhamdulillah ya, panjang umur sehat. Panjang umur, panjang jodoh insya Amin, Allah. amin. Oke, bulan Ramadan nih. Kan banyak orang muslim sudah sahabat-sahabat gue umat muslim sedih kalau bulan Ramadan lagi. Sedih, Mel. Sedihnya artinya kayak gila jumpa lagi, masih dikasih umur lagi. Dan gue sama Deswita dulu sama almarhumah Jupe kita pernah punya trionya adalah namanya Charles Three Angels. Three Angels. Three Angels. Lu cari di Antv. Antv. Ya Itu Allah, belum kawin syukur, sama Kang Ferry. Belum. Jupe kan tetap selalu galau ya, Yes. almarhumah ya gitu ya. Lo baru nikah ya waktu itu Gue ya? baru nikah, lagi happy-happynya. Lagi happy-happynya, lagi bangun rumah lo. Gue ingat banget tuh. Sampai sekarang kan gue masih happy. Happy alhamdulillah. Happy terus loh. Happy terus dong. Yang Nah. terlihat ya. Gue cekek ya. Dek, dulu kita punya Charles Angel, bener kan? Three Angel. Three Angels, bertiga ini. Awalnya Mas Soimah. Oh iya, Ya kita kan? bikin pilotnya sama Soimah ya. Sama Soimah, tiba-tiba Soimah ke Trans Ke Trans TV. Karena dia ngambil si show Imah itu. Soimah, Iya. ya kan? Dan lu pernah jadi co-hostnya Soimah juga. Ya kan, itu setelah kita Three Angels kan? Setelah Three Angel, lama itu. Habis setahun setelah Three Angel. Nah, dulu ini nggak tahu ya kalau di Islam boleh apa nggak, tapi kan dulu tuh ya gue temenan sama lo dari lu belum pakai hijab. Yes. Ya, ya bajunya, busananya, Oke ya gitulah. Oke lah. Minim Nggak barahan ya. Ya. Biar kan hidup harus irit ya zaman dulu. Tapi tiba-tiba terus lo ya bertambah dengan usia, sekarang udah berhijab. Izin deh, ini disuruh sama Kang Ferry, lu pakai hijab atau emang kemauan lo sendiri? Orang kan kadang-kadang kalau berhijab nih deh, bisa karena mohon maaf ya, satu tiba-tiba ada sakit, yang kedua emang ada panggilan, atau yang ketiga emang ada reason tersendiri aja yang orang lain mungkin belum tahu. Lo kenapa tiba-tiba lo pakai hijab? Prosesnya sebenarnya gue tuh nggak pernah di dalam setiap kehidupan gue tuh nggak pernah ada yang gue planningin gitu. Hijab itu kan maksudnya gue tuh sempat ngelihat orang hijab gitu kayak ribet ya, kayak panas deh gue kayaknya nggak bakal kuat nih gitu Mel. Iya. Ya mungkin Gue juga dalam hati suka ngeliat orang gini, Iya. kok nggak panas ya dia? Iya, Gitu. makanya lo ntar cobain deh. Gue masuk Islam. Nyusul Dr. Richard. Mel. Iya bener kan? Iya bener kan. Nah terus udah gitu gue berpikir gini, mungkin gak ya kalau suatu saat tuh gue akan menutup
aurat gue dengan belajar berhijab dulu lah gitu. Karena sebenarnya kalau lo lihat hijab gue yang sekarang ini jauh masih jauh lah dari kata sempurna ya. Gitu menurut Islam ya Mel Iya. gitu. Karena kan sebenarnya harusnya nggak begini bentuknya, nggak begini bentuknya ya. Tapi kan gue ngerasa kayak semua itu kan proses ya. Sama seperti ketika gue mengambil keputusan untuk hijab deh gitu. Itu semua tuh berawal dari sesuatu yang nggak diduga-duga. Cuman karena gue lagi coba pakai, terus pada saat itu lagi COVID, terus kita lagi nggak punya banyak kegiatan apa-apa, segala sesuatu dilaksanakan melalui Zoom kayak gitu-gitu ya. Maksudnya gue kayak meeting kerjaan apa segala macam tuh pakai Zoom gitu. Terus kerjaan kan kita nggak datang ke tempatnya gitu ya. Kayak endorse apa segala macam, akhirnya semua dikirim ke rumah kayak gitu-gitu. Nah, bertepatan dengan bulan Ramadan sebenarnya Mel. Terus udah gitu, selewatan tuh gue lagi nonton TV, ada ceramah gitu. Terus di situ ustadznya tuh bilang bahwa kalau lo mau meminta hidayah gitu, kalau kamu mau meminta hidayah, mintalah dengan cara yang nikmat. Karena memang kebanyakan orang itu biasanya dapat hidayah ketika dia terpuruk, jatuh, bangkrut, sakit, ditinggalkan orang yang dia sayang atau apalah kayak gitu-gitu ya. Lebih ke duniawi gitu. Jangan minta tuh hidayah dapatnya dengan cara yang enak, yang nikmat. Supaya lo tahu bahwa hidayah itu bukan konsekuensi dari apa yang terjadi sama lo. Very nice. Jadi lu tuh bukan ngerasa kayak lo dipunish, hidup lagi ya walaupun orang beda-beda ya gitu. Beda-beda. Iya. Hidayahnya orang beda-beda. Jadi boleh minta ya, Dek? Boleh dong. Boleh. Di agama manapun kan Tuhan kita lebih senang kalau kita minta. Minta, betul. Di Sama Kristen juga seperti gitu. kan? Iya. Sama seperti anak akan lebih senang ketika orang tua akan lebih senang ketika anaknya minta. Betul, gitu. betul. Jadi gue minta, oh iya ya, kalau gue mau dapat hidayah, gue pengen ya Allah, aku kalau dapat hidayah, kalau memang harus diturunkan hidayah untuk merubah penampilan, tolong caranya yang enak ya Allah supaya nggak ada kompensasi setelah itu. Misal nih, pakai hijab karena disuruh suami. Iya. Nanti kalau suami kita berlaku sesuatu yang nggak baik, Auzubillahi min dzalik ya. misal Iya, gitu. Karena kita ngelakuin demi orang lain. Karena kita melakukan itu bukan karena Allah, kita melakukan itu karena perintah suami. Suami adalah imam dalam keluarga. Kalau dia aja nggak bisa membawa keluarganya menjadi keluarga yang benar, ngapain gue ikutin istilahnya gitu. Atau gue mau kaya pakai hijab deh biar banyak rezeki. Ternyata rezekinya nggak datang-datang, buka. Iya. Ternyata banyak rezeki. Berarti kan yang disalahkan hijabnya Mel. Iya, betul. Gitu kan. Jadi gue tuh minta sama Allah gimana caranya. Ya Allah gimana caranya aku kalau mau dikasih hidayah minta dengan cara yang enak. Tapi Masya Allahnya mungkin karena itu di bulan Ramadan. Gue pas mintanya. COVID tuh deh. Pas COVID di bulan Ramadan. Berarti itu tahun 2020 kan ya. Pertama kali Ramadan di masa COVID itu. Pas lagi. Abis itu biasa aja tuh Mel. Gue gak pernah minta banyak gitu. Gak pernah minta-minta lagi. Cuman minta beberapa kali itu aja gitu. Gue ngingetin. Ya Allah nanti kalau misalnya mau dikasih hidayah caranya yang enak ya gitu. Abis bulan puasa, abis Ramadan kita silaturahmi via Zoom waktu itu sama teman-teman GAS gitu. Karena di situ ada ustadz. Karena halal bihalalnya nggak mungkin dilakukan datang ke rumah. Jadi kita pakai Zoom aja tapi tetap halal bihalal tapi tetap dengerin tausiah. Pakailah gue hijab. Kan disesuaikan dengan acara dong Mel. Tiba-tiba tiba-tiba gue nggak pakai hijab kan kayaknya gimana ya? Iya. Pas pulang ke rumah, waktu itu gue lagi di perjalanan dari rumah ke rumah kakak gue. Saat itu kan keterbatasan kita nggak boleh datang ke tempat umum kan. Nah, jadi abis lebaran itu gue ke rumah kakak gue gitu. Perjalanan pulang, nyampe di rumah, masuk kamar, gue buka pintu, Akang lagi nonton TV. Terus dia bilang gini, Ibu cantik amat pakai hijab, kata dia gitu. Iya gitu. Terus kalau aku pakai terus gimana ya? Gue tiba-tiba ngomong gitu. Terus dia gini, ya kalau pakai terus ya nggak apa-apa, bagus dong, kata dia gitu. Oh ya udah gue buka. Besoknya mau keluar ke ATM atau kemana gitu, gue diantar Akang. Gue pakai lagi gitu. Orang rumah gue mungkin berpikirnya itu masih suasana Ramadan nih, kayaknya ibu pakai. Setelah itu gue pakai terus sampai 2 minggu apa berapa minggu gitu. Terus gue bilang sama Akang, yang kalau misalnya aku udah pakai gini terus aku buka lagi gimana? Ya jangan dibuka, udah nyaman belum? Kalau udah nyaman pakai aja. Tapi aku takut kalau nanti aku lagi di tengah-tengah pakai pengen buka. Ya berarti jangan punya pikiran ke sana, kata dia gitu. Ya udah pakai aja, coba aja jalanin, nikmatin. Gitu dia. Udah. Jadi one step at a time gitu ya. Jadi kan kayak nggak ada apa-apa ya Mel, kayak udah gitu aja. Tapi lu ini ya very smooth ya. Very smooth. Panggilan Allah tuh ke lu tuh bener-bener sesuai dengan apa yang lu minta kemarin ya, Dek. Kali ya, begitu. Wow. Gitu, Masya Allah. Makanya orang kalau nanya, kenapa sih lo pakai hijab, ada apa?
gak ada apa-apa. Ya, Gak ada apa-apa. Memang mungkin satu timingnya aja udah pas dan kata Allah memang pasti akan diturunkan di saat yang tepat. Udah gitu aja. Berarti gitu. emang that was the right time tuh ya. Iya betul. Nah pada saat udah perjalanan kan banyak juga yang menggunakan hijab. Ya no judgment ya. Di tengah perjalanan mungkin tidak semuanya bisa berhasil bertahan sampai akhir. Again no judgment. Setiap orang punya cerita, story berbeda-beda gitu ya. Ada masa-masa pengen buka gak, Dek? Pengen buka lebih karena gini. Kalau masa pengen buka tuh kayak gini, Mel. Ih ternyata gue lebih cantik kalau nggak pakai hijab gitu. Ada? Ada dong. Ada Wow, kan. you're very honest ya. Iya, imannya manusia tuh fluktuatif. Betul. Terus kayak pas misalnya di rumah nih Mel, kan masih ada baju-baju, bukan baju-baju yang terbuka kayak dulu ya gitu. Kayak misalnya gue bisa pakai rok tapi atasannya misalnya terbuka. Atau atasannya tertutup aja terus gue buka kayak rambut gue tuh Masya Allah ya menurut gue masih kayak masih dulu deh, gitu. Kalau orang tahu rambut gue kayak apa ya rambut gue masih kayak dulu, masih tetap gue rawat, masih tetap gue warnain. Karena gue ngerasa gue harus tetap memelihara kecantikan gue buat suami gue gitu. Untuk dia nikmatin kan gitu dengan si rambut itu gitu. Dan gue ngerasa kayak ih ternyata gue masih cantik loh kalau buka hijab gitu. Masih ada suka gitu-gitu. Iya, apalagi kalau udah full makeup nih Mel. Iya, bener, kan lebih lucu ya kalau rambutnya di kayak lo gitu. Cantik banget Eka. Tahu lu cantik banget kan? Gitu masih ada gitu ya, Dek. So it really cross your mind ya? Iya dong. Iya. Kalau makanya kalau orang tanya cantikan di hijab, kalau gue yang ngerasain cantikan di hijab apa cantikan dibuka hijab? Dibuka sih kalau kata gue as apa ya maksudnya normally woman gitu or entertainer akan lebih oke gitu. But yet kamu nggak buka. Kenapa? Dong. Enggak lah. Kenapa? Karena kan it cross your mind bahwa pas lo dan lo kan entertainer nih, pas lo lihat masih bisa dikerli, dicatok, di ini ono. Takut Mel. Takut. Iya. Takut apa deh? Takut Allah. Gitu. Gue ngerasa kayak ya secantik-cantiknya gue masih banyak yang lebih cantik sih dari gue gitu. Jadi standarisasi cantik seseorang tuh kan beda-beda ya. Iya. Ya udah lo akan terlihat cantik buat diri gue sendiri kan. Sebenarnya gue kayak butuh pengakuan buat diri gue sendiri aja gitu. Oh ya gue masih cantik kok gitu. Jadi gue nggak berani kalau Masya Allah ya mudah-mudahan ini bertahan selamanya gitu. Gak berani kalau harus suruh buka sih. Gak berani tuh ya? Gak berani. Karena bukan takut dalam arti takut. Takut dalam arti patuh ya. To obey. Taat sama Allah gitu ya. Wow. Dengan lu, kegilaan lu, centilnya lu. Tetap tapi lu tuh. Lu masih lihat gue dengan cara ketawa gue. Jadi gue tuh gini loh Mel. Kadang gue dilema ya gitu. Orang kayak ngelihat gue tuh sekarang. Mungkin gitu jadi bercanda jadi takut gitu jadi ngejaga jarak gitu membatasi lah gitu cara bicara cara bercanda sebenarnya gue masih kayak dulu lah gitu ngobrol juga masih kayak dulu ketawa cekakakan juga masih kayak dulu gitu karena gue tidak bisa merubah karakter gue yang itu kali ya Mel. Gue merasa kayaknya harusnya gue berubah menjadi lebih baik tapi bukan berubah membuat gue menjadi orang yang asing gitu buat orang-orang di sekeliling gue. Gue juga nggak mau Mel nanti dijauhin. Males dia sekarang ngomongnya dijaga banget gitu gitu. Jadi warnanya, dirinya, karakternya emang dia kayaknya emang itu mah udah mendarah daging ya, Wak. Nggak bisa. Tapi gue mah seneng deh, artinya gini, nggak tahu ya ini personal opinion ya. Kalau gue malah seneng masih gini, walaupun kita berbeda keyakinan, and then lu udah pakai hijab sekarang, tidak ngerasa distant gitu loh. Iya. Nggak membuat lu merasa kayak gue udah pakai hijab, and then gue lebih baik daripada lo. Enggak. Pada akhirnya enggak, yang menilai kan, yang maha menilai kan yang di atas ya, gitu. Kalau dalam mengambil kerjaan gimana deh? Apakah kan orang salah satu yang membuat orang kalau sekarang sih mungkin nggak kayak dulu ya deh. Karena kan sekarang ya makeup juga untuk hijab banyak. Tapi tetap masih ada aja deh kayaknya yang maju mundur nggak mau pakai hijab. Enggak, karena sekarang justru kerjaan yang memilih gue, bukan gue yang memilih kerjaan. Orang yang nawarin kerjaan ke gue itu udah tahu gitu maksudnya. Oh kayaknya sekarang mah nggak bisa nih ngundang dia untuk acara apa gitu-gitu gitu. Kayak misalnya. Berkomedi aja gitu. Karena komedi dulu kan komedi kan karena dulu gue terjun di komedi itu dengan sosok Deswita yang terbuka gitu ya. Jadinya sekarang orang mungkin lebih kayak enggak sekarang udah hijab kayaknya udah nggak asik buat dilihat kalau hijaban pakai komedi kalau berkomedi pakai hijab gitu kayaknya ya. Gitu. Jadi komedi udah enggak? Ya masih tapi maksudnya udah nggak kayak dulu Mel. Gue ngerasa tawaran kerjaannya juga udah nggak sebanyak dulu loh. Iya loh. So is it because of you wearing hijab? Gue sih mau berpositif thinkingnya mungkin sekarang lebih disaring sama Allah kali ya mana yang baik buat gue ya dan yang pas dan cocok gitu.
Oke. Ada perasaan gini nggak? Wah, ini ya pada godaannya di dalam banyak. pikiran gitu kayak kalau gua mungkin nggak pakai hijab nih kerjaannya pasti lebih banyak. Iya, Ada gitu juga? Ada Wow. manusiawi lah gitu. Dan ngerasa nggak punya job juga pernah loh Mel. Gue Masa, dari buka hijab, dari pakai hijab itu sampai ke gue punya kerjaan yang bener-bener maintain setiap hari ada gitu ya. Itu sekitar hampir 2 tahun kali. Really? Sempat nggak punya kerjaan. Wow. Paling cuma bintang tamu di acaranya siapa gitu. Itu pun sesekali. And then how did you feel? Karena kan lu Sedih. stripping banyak dan lu tuh presenter yang lucu, lu tuh punya sense of humor yang memang ya lo you're having it. Jadi kalau tiap berkomedi sama lu, gue tahu nih nggak akan capek. Karena kalau gue apa, lu udah bisa udah saling tahu deh gitu. Terus lu tuh pinter deh gitu. Masya Allah. Pinter. The fact lu nggak ada kerjaan 2 tahun, wow, itu sih mengagetkan gitu. Iya, sempat nggak ada kerjaan 2 tahun. Wow. Dan ya waktu itu gue berpikir gini Mel, apa gara-gara gue pakai hijab ya, sempat berpikir gitu ya. Terus gue berpikir gini, gue buka aja apa ya gitu. Tapi gue gak ngomong sama Akang ya. Ya di hati nih Di ya. hati gue Iya. gitu. Tapi gue berpikir lagi gini Mel, kalau gue buka hijab terus ternyata jobnya banyak, berarti yang gue salahkan kan hijabnya Mel. Betul. Berarti bener kan, gara-gara kemarin gue pakai hijab tuh, gue gak punya kerjaan gitu kan. Atau begitu gue buka hijab, ternyata emang gak ada kerjaannya juga. Iya. Terus gue mau gimana? Tuh kan mau pakai lagi malu. Iya. Berarti kan memang ya udah, berarti sekarang ketika keputusan itu udah lo ambil, konsekuensinya lo harus bisa tanggung gitu. Oke. Tapi so far kerjaan-kerjaan pada akhirnya terseleksi sendiri ya, Dek? Terseleksi sendiri. Kayak sekarang kerjaannya kan kangen banget pengen punya acara sendiri Iya, ya, pengen iya, nge-host iya, lagi. betul. Oh alhamdulillah dapet hostnya acara religi. Sama Allah dikasihnya begitu ya. gitu. Tetap pasti dengan sentuhan lo ada berkomedinya. Iya, tetap ada gue boleh berkomedi. Kalaupun misalnya enggak, biasanya gue berkomedinya tuh pada saat misalnya lagi kombre, Iya, gue iya, ngobrol iya. sama ibu-ibu. Mereka kan tetap pengen ngelihat sosok gue yang Betul. nggak mungkin dong gue sama ibu. Nggak mungkin banget nggak dari gue lu. masuk aja aura gue tuh ibu-ibu udah Iya. wah, udah yang Iya, gitu iya. kalau ngelihat aura gue gitu. Sorry, jadi ada momen-momen lo ngeliat teman-teman yang lain yang seangkatan bareng sama lo, jobnya masih kenceng tuh, and then pada saat lo menutup tuh ada perasaan kayak gitu ya, Dek? Ada perasaan kayak gitu. Ada perasaan Tapi lo kayak, menjawabnya sangat very human ya, Dek? ya mau gimana? Gak ada yang perlu ditutupin. Memang Kadang kan ada mungkin yang ya again tiap orang beda-beda sih. Maksudnya lu tuh jujur banget ya. ya karena mungkin lo kali yang nanya ya Mel. Mungkin kalau orang lain yang nanya mah gue nggak bilang kali ya. mungkin kalau di Kalau Najwa Shihab yang nanya mah gue bikinnya bagus banget ya kan. aku tidak pernah. Gitu. Ya Tapi tapi you know sesuai what? siapa yang nanya. You're being honest itu menunjukkan bahwa memang sisi manusiawi emang begitu ya, Dek. Iya, manusiawi hidup tuh emang begitu, ditambah ya maksudnya kan dulu punya job banyak ya Mel. Iya, betul. Ibaratnya dari Senin sampai Minggu kayak Bener. waktu kita habis banget buat cari kerja Iya, gitu ya. betul. Sekarang tuh dikasih lihat sama Allah, enak nggak punya kerjaan? Nggak enak kan? Pakai hijab kan? Nah, mamam ya gitu. Kesel gak lo? Ada yang perasaan kayak, ya Allah gimana sih orang mau nurut malah nggak ada job. Sedih tapi nggak marah. Jadi gue langsung ya udah deh ya Allah, lebih ke kayak gini, merajuk kali ya. Iya, Ya udah iya. deh ya Allah, kalau emang gara-gara pakai hijab nggak pakai job ya udah yang dibanyakin jobnya suami saya aja gitu. Tapi kayaknya berbalik deh, Dek. Iya betul. Bener nggak? Betul. Iya kan? Gitu. Dulu ya udah biar aja lah dia yang kerja, kan emang tugasnya dia juga kerja gitu. Gitu kali ya. Ibaratnya tuh kalau bahasa ngetrennya Iya, gitu iya, bahasa iya. keren hari-harinya kalau gue minta tuh kayak gitu. Dan and then betul-betul it happen. It happens. Wow. Jadi gue benar-benar merasakan oh gini ya rasanya nerima duit dari suami nih. Cukup Iya. nggak cukup lo masih cukup. Cukup-cukupin, bener. Either standarisasi lo turunin atau ya lo akan kesiksa dengan cara hidup dan pola pikir lo gitu. Iya. Ya kan dulu kita kan ya Kita Mel kan pejuang cuan halal. Tung, ya kan? Mau beli kalau apa ya ada. kan belum nempel Iya. infus mah gak ada kerja. Gak ada Ingat nggak? Nur. Gue udah gede Iya banget. kan? Masih Facebooker, Oh, masih iya. Pas gue liat sekarang anjir bentuknya udah kayak. Tapi orang tetap mau kan, Tuhan berarti baik kan ya, gila. iya.
Justru pada saat gue lagi bunting gede tuh, Iya. karir gue malah naik. Bentukannya udah gak bagus banget. Orang juga, tapi kita kan ya ternyata kan. Iya. Tapi emang Tuhan tuh God works in a very mysterious way yang kita nggak ngerti gitu ya. Betul. Oke, dalam pada saat Kang Ferry keluar rumah, nih gue coba digging dalam ya, Iya. pengen tahu gitu kan lo biasanya kan kelihatannya happy family nih orang-orang. Iya. Pasti kan tapi Nah, itu kelihatannya. yang happy banget family all the time kan keluarga gue. Iya dong. Oh kelihatan dong. Kontennya aja banyak banget kan. Mel, Yang kalau di Google sekarang keluar pertama tuh apa? Melanie cerai anjing. iyalah itu ya. Yang Gara-gara kedua- Tyson pergi iya. lama banget ya. Yang kedua tuh apa? Apa? Agama Melanie. Penting banget agama gue. Gak ada prestasi, Wak. Anyway, waktu Akang keluar, kan Akang tuh handsome, bekas tadinya teh model. Lu ada perasaan khawatir gitu gak? Apalagi sekarang perempuan-perempuannya geragas-geragas gitu. Gue lebih khawatir dulu Mel. Masa? Dibanding sekarang. Maksudnya? Satu, pertambahan usia udah pasti bikin pola pikir lo mateng. Betul. Yang kedua, prioritas dalam kehidupan. Buat gue bukan suami tidak prioritas. Sekarang gue punya anak dan keluarga. Iya. Jadi gue selalu, ini gue bongkar ya. Gue Iya. selalu bilang gini sama laki gue. Kalau di Islam itu Mel, dosa istri itu yang tanggung suami. Jadi kalau gue berbuat nggak baik di luar Suami dari tuh. konteks gue sebagai seorang istri, yang nanggung suami. Ih enak tau gitu gue Iya, Islam. ya udah pindah deh. Kelakuan-kelakuan Yang nanggung Tyson suami. yang nanggung. Kecuali Iya. udah dikasih tahu sama suaminya, bininya masih ngeyel. Itu lo iya, tanggung iya. sendiri deh dosa. Gue kayaknya lo. kena yang ngeyel tuh. Nah, jadi mau kemana aja sama aja Iya. ya. Oh gitu deh. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue ngerasa lo kan tanggung dosa lo sendiri, lo tanggung dosa gue, tanggung dosa anak perempuan lo. Jadi tanggungan hidup lo tuh banyak banget ntar di sono. Wow. Jadi lo bawa diri lo sendiri deh. Karena kalau kenapa-napa, lo punya anak perempuan, lo punya Iya. istri, lo siap-siap aja. Yang lo tanggung tuh di dunia tuh banyak banget gitu. Itu aja tuh pegangan lu ya. Sama gini, gue sih bukan sok mengajarkan ya Mel. Iya. Tapi dari dulu tuh nyokap gue tuh ngajarin bahwa jangan pernah nitipin suami lo sama temen, sahabat, mertua, orang tua, siapapun. Titip suami lo sama Allah. Jadi bilang aja sama Allah. Kalau dia lagi pergi keluar nih, gue doanya minta dia diselamatkan. Dan gue titip ya Allah di tempat yang paling terbaik. Di tempat yang paling artinya gini, kalau dia sampai berbuat nauzubillah min zalik, Iya, dia iya, sampai berbuat iya. maksiat, suruh dia yang nanggung sendiri akibatnya, jangan bawa keluarga. Gimana caranya tuh pokoknya. Iya. Heeh. Atau lo kasih pelajaran biar dia sadar sendiri. Jangan bobo gua ada tuh ya. Jangan bobo gue, jangan bobo anak gue. Iya. Sialnya dia jangan dibawa ke rumah. Istilahnya. Lu doain tuh kayak gitu. Iya gitu. Gitu ya, Dek. Karena kan kadang-kadang apa yang dilakuin sama seorang dalam keluarga tuh ya satu keluarga ikut menanggung semua kan gitu loh. Nah gue gak mau. Oh. Nah, dia yang bikin masalah kenapa jadi kita yang mesti nanggung. Misalnya gitu. Oke. Apa yang bikin keluarga lu berapa tahun sekarang sama Kang Ferry? 13 Mel. Anjir. Gila kan? Gila loh, Dek. Insya Allah ya. Kenapa geter-geter handphone gue? Laki lu nyariin lu deh kayaknya. Kagak, anak Masih gue dicariin dah lu kayaknya. guys. Masih Alhamdulillah. dicariin. Enggak, udah Iya. biarin aja udah. Jalan bulan Terus, 13 tahun Masya Allah, dicariin. masih. Kan teman-teman ada yang Masih dicariin tahun. kalau misalnya pergi nih kayak tadi kan. Makanya gue bilang, tadinya gue bilang dulu udah mulai. Ntar dia gini, emang belum mulai misalnya gitu. Masih gitu. Karena dia juga masih gitu Mel. Oke, what kind of marriage, what kind of family yang you and Kang Ferry having? Yang dilakuin tuh tipe pernikahan. Karena gini, gue tuh podcast dengan banyak sekali orang. Dan kalau orang bilang enaknya dicurhatin sama banyak artis. Sebenarnya enggak loh, Dek. Beban ya lo? Orang kan buang sampah. Bu. Iya benar. Bener gak? Setiap orang cerita tuh gini-gini nih. Gue tuh kayak sambil dicerita gue tuh mikir gitu. Bener gak? Tapi lu jadi punya banyak pelajaran Mel sebenarnya. Betul. Punya banyak pelajaran. Tapi juga jadi Tapi kadang-kadang. ada yang lo sensor gak sih kalau gitu-gitu? Ada lah. Ada. Kalau yang ngomongin orang, gue sebut nama orang, gue pasti gue potong. Iya, Gak mau. iya, gua. iya. Atau membuat gue jadi overthinking kadang-kadang. Iya sih. Karena kan katanya iman timbul dari pendengaran. Betul, Pendengaran akan betul. firman Tuhan. Ketakutan juga timbul dari pendengaran. Iya. Tadi kita gak takut, denger Jadi cerita dia, jadi ya. takut. Bener Ya, gak? makanya mendingan jangan banyak denger kan Nah, sebenarnya. tapi ntar gak makan gak ada podcast. Iya. Mana bayar mana tinggi Iya. banget lagi nih Ya Allah, Oh, paling kemarin penghasilannya. tuh. Nah, lu tuh gimana, Dek? Lu tuh kayak misalnya banyak ada yang silent treatment, ada yang 17 tahun. Kalau silent treatment tuh sebenarnya seperti apa sih? Gue tuh nggak pernah bisa Jadi udah capek gini. Karena bilang kita berantem terus, tapi bersyukur masih berantem. Ada juga pernikahan yang udah males berantem, udah diem-dieman.
Diem-dieman tuh udah banyak hal ya. Udah pasti ngomong aja males apalagi gitu. yang lain tuh. Dan itu bisa bertahun-tahun ya, Dek. Iya. Terus ada lagi yang ya tadi kayak kemarin yang viral misalnya berbelas tahun katanya tidak pernah dicari gitu. Pokoknya memang ternyata pernikahan tuh nggak mudah deh. Betul. Tidak mudah deh. Betul. Orang yang udah menikah lama tuh tahu deh gitu. Dan memang apa yang lo lihat di Instagram tuh memang it's truly different dengan apa yang dijalanin. Iya. Nah, lu sama Kang Ferry tuh gimana? Gue tuh nggak punya perbandingan dalam rumah tangga kali ya, Mel. Maksud gue gini, kalau gue sih ngelihatnya rumah tangga gue sama Akang biasa-biasa aja. Karena mungkin sekarang nggak gini, Akang tuh tipe orang yang membatasi dirinya dalam dalam memperlihatkan apa yang boleh dilihat sama orang gitu. Konten gitu. Iya. Dan gue sama Akang itu memang bukan tipe yang dikit-dikit konten gitu. Nggak apa-apa, karena memang kita ngerasa nggak nyaman aja. Sampai sekarang aja, Mel, percaya apa enggak, gue tuh tidak pernah mempersilahkan atau memperbolehkan orang syuting di rumah gue. Very good. Jadi kayak wartawan nih, Kak mau wawancara dong kehidupan sehari-hari, datang ke rumah, nggak boleh, gue nggak kasih. Atau ada, kita mau syuting dong di rumah lo nih, gitu-gitu. Gue nggak kasih. Karena gue sejujurnya gue merasa nggak nyaman. Soalnya gue tahu, Mel, rumah tangga gue tuh banyak kekurangannya, hidup gue tuh banyak kekurangannya, dan gue nggak mau itu jadi konsumsi publik. Buat apa? Gue ngerasanya gitu. Toh kita sendiri aja sebenarnya nggak mau kok ada di bagian kekurangan itu, gitu. Cuman kan rezeki hidupnya orang kan beda-beda, takdir hidupnya orang beda-beda gitu. Betul. Jadi nggak. Kalaupun sampai ada orang yang pernah datang ke rumah gue untuk syuting, percaya atau enggak, itu hanya sampai di ruang tamu gue, Mel. Gak boleh masuk ke dalam. Beda kalau misalnya kita lagi bikin endorsan ya, itu pun yang bikin bukan kru TV, bukan enggak, itu pasti orang dalam. Yang lu percaya. Orang dalam yang gue percaya. Oke. Tapi kalau misalnya orang syuting untuk hari ini kita ada di rumah dia, Swita, gak ada, Mel, lo cari dimanapun gak ada. Cari-cari muter-muter apa house tour gak ada? Gak ada house tour di rumah gue. Setelah berumah tangga ya. Iya. Kalau dulu kayaknya ada ya. Kalau dulu ada zaman dulu. Iya, itu zaman dulu tuh. Terus zaman dulu ada acaranya si Oki juga kayak gitu. Mungkin setelah berumah tangga gue ngerasa kayak baik buruknya rumah tangga lo tuh nggak boleh kelihatan sama orang. Even sama sahabat sendiri pun juga nggak boleh gitu. Jadi lo nggak pernah curhat nih kalau? Nggak pernah. Kalau lo misalnya lagi. Curhat gue laki gue. Dia tahu apapun yang terjadi dalam hidup gue. Tapi kalau lo lagi selek sama Kang Ferry? Curhatnya sama dia. Gue nggak suka nih lo gini. Seleknya sama dia. Kalau selek sama dia ya ngomongnya sama dia. Karena kalau gue ngomong sama orang nggak tahu karakter Akang sehari-hari kayak apa. Sesahabat-sahabatnya pun kan, gue ngerasa gini ya, biasanya orang itu akan terlihat jauh lebih baik ketika di luar dibanding di rumah. Pasti dong, di rumah kan lebih true color-nya. True color-nya. Lo mau sebesti apapun, misalnya lo udah traveling kemanapun sama dia, yang lo lihat tuh castingan dia di luar, bukan castingan dia di dalam. Benar. Cuma gue ceritain Akang juga lo gak akan tahu gitu. Jadi lo kalau emang kesel sama dia, lo beresin berdua sama dia? Iya. Model yang silent treatment gak? Diam-diaman gak sama Kang Ferry? Akang tuh dulu konsepnya silent treatment, lebih ke karena bukan dia ngediemin, tapi dia tuh nggak tahu bagaimana cara menyampaikan apa yang ada di kepalanya dia dengan kata-kata yang benar. Ketemu sama gue orangnya darderdor ya kan, kayak petir siang bolong, loh. Di shock gak tuh kira-kira? Ya di menurut lo aja mungkin ya, kalau dia terlihat sekarang lebih tua dari gue mungkin karena dia depresi. Makanya bawaannya sampai ke Amerika naik motoran. Makanya dia motoran mulu kali ya. Menghindari dirinya ember gitu. Jadi gimana penyesuaian kalian tuh? Udah gitu? Gak ada penyesuaian, Mel. Lo mau menikah berapa puluh tahun pun hari-hari lo penuh dengan penyesuaian. Beres banget. I love that. I love that. Gak ada penyesuaian di awal. Tiap hari juga Tiap hari lo penyesuaian. Apa sih? Iya begitu. Iya benar-benar. Tapi kan Dek, ini kalau boleh mengutip ya, di awal kan lu menikah sama Kang Ferry banyak pros and cons. Betul. Tapi makin hari kan makin manis tuh. Lu di awal-awal tuh banyak sekali yang ibaratnya jadi hatersnya lu. Tapi lama-lama sekarang justru sama mantannya Kang Ferry, sama anak-anak, jadi one big happy family. Masya Allah. Dan rezekinya tidak semua keluarga yang punya step kid, anak sambung, terus punya mantan istri bisa kumpul sama-sama. What happened di tengah perjalanan? Kok jadi indah sekarangnya gitu loh, Dek? Masya Allah. Karena kan sebenarnya pernikahan gue sama Akang itu bukan sesuatu yang kita rencanakan, seperti lagi tadi gue bilang. Iya. Itu terjadi begitu saja ketika nyokap gue pada saat itu sakit, terus udah gitu koma, terus akhirnya
yaudah deh kita nikah di sini aja gitu kan. Terus setelah itu penyesuaiannya tuh luar biasa kan Mel. Gue si orang yang tadinya bebas banget gak bisa diatur, tiba-tiba masuk ke dalam lembaga pernikahan yang banyak banget aturannya dengan akang yang sudah pernah menikah. Betul, iya. Minimal dia tahu bagaimana harus memperlakukan istri dan bagaimana istri harus memperlakukan suami ya. Dan gak mau gagal lagi dong. Pasti kan dia pernah merasa bahwa gue nanti kalau nikah lagi gue nggak mau kayak gini nih, nggak mau kayak gitu nih. Gitu. Berarti kan itu dia lakukan ke gue dong. Iya. Kegagalannya dia di masa lalu pasti, wah gue nggak mau nanti dia gini lagi gitu kan. Pasti dong. Udah ada baggage sebelumnya Dia udah punya amunisi sebelumnya. Lah gue kan tangan kosong. Datang-datang modal nekat ya kan. Begitu nikah Toto lakinya bawa anak, gimana jadi ibu, Toto udah ngelihat anaknya ngerasa hamil. Enggak. Tiap datang harus itu kan jadi tapi gue ternyata alhamdulillah mungkin gue punya seorang ibu yang apa ya istilahnya tuh, nyokap gue tuh dia bener-bener alhamdulillah tuh Mel, gue punya sosok ibu yang gue tahu bahwa istri itu mengabdi sama suami dan keluarga itu nyokap gue. Karena lu punya living example. Yes. Gue punya keluarga yang jadi gue tuh setelah udah nikah gue baru tahu ternyata ini alasannya kenapa nyokap gue lakukan ini dulu. Ini alasannya kenapa nyokap gue lakukan itu dulu. Iya benar. Gitu. Kita menyelamanya saat kita udah menikah ya. Iya kan, lo juga gitu kan. Betul. Gimana nyokap sama bokap lo bertahan dalam pernikahan yang naik turun itu. Terus gue gini, gue tahu kenapa nyokap gue mungkin dulu sering sama bokap gue ada di kamar untuk diskusi lama. Ternyata mereka lagi ribut, tapi gak pernah ribut di depan kita. Di depan kita mah taunya enak aja gitu ya. Paling ribut-ribut kecil kayak hal-hal wajar lah gitu. Jadi lu ngelihatnya justru dari nyokap lu. Iya. Dan emang untungnya tuh nyokap gue, waktu gue belum nikah mah gue kayak gak denger tuh dia ngomong kayak gitu. Tapi setelah gue nikah gue inget, dia pernah ngomong gini. Jadi ternyata doktrin itu tuh memang lo sampein aja. Nanti one day juga kita akan ngeh gitu. Ditabur aja dulu Ditabur aja dulu. Saat musimnya dibutuhkan tuh jadi benih ya. Nyokap gue tuh dulu cuman bilang gini Mel. Karena dia ngelihat gue dulu pekerja, umur 30 tahun gue belum kawin. Dan mungkin dia takut nih anak gue kayaknya gak bakal nikah-nikah nih gitu ya. Nyokap gue cuma bilang gini, nanti kalau udah punya suami, kalau suaminya penghasilannya lebih kecil daripada kamu, jangan belagu ya. Gitu nyokap gue. Jangan sombong mentang-mentang kamu penghasilannya lebih kecil. Suami lebih kecil. Penghasilan gue lebih kecil, penghasilan suami lebih penghasilan lebih besar. Penghasilan gue lebih besar. Iya. Karena penghasilan lo bisa jadi makin gede itu karena ridho suami lo untuk membiarkan lo bekerja. Sebagai seorang suami, harga diri buat dia ngelihat istrinya punya penghasilan yang lebih gede. Jadi rezekinya. Siapa tahu memang rezeki lo gede itu karena ridho suami lo yang tanpa lo tahu dia, aku kerja ya hari ini aku ada job nih, ini ada MC nih gede banget. Ya udahlah gitu. Kan dia mau mendam sekali mungkin perasaannya dia, kenapa sih weekend gak sama gue aja gitu. Iya. Nyindir gue deh ya. Kita Mel. Nasihatin. Tapi itu makanya lu jangan nyeplak gitu ya. Gitu. Ya. Hampir ketampar ya Mel. Pantesan kayak ada tangan gue lo di muka lo tuh di TV lo. Makanya gue jadi dia ngerembes. Gitu Mel. Tapi itu nyokap gue Mel. Nyokap gue gitu. Karena kan gue umur 31 belum nikah loh waktu itu. Dan terus masih kayak kan gede. Iya, stripping apalah. Sombong banget gitu kan. Jadi itu diingetin sama mak lo tuh. Nyokap gue gitu. Karena mungkin sebenarnya dulu pada saat itu tuh banyak banget kegagalan di sekelilingnya dia disebabkan karena faktor itu orang kayak gitu. Jadi kayak ada beberapa saudara-saudaranya yang kayak gitu. Divorce karena istrinya jadi kepala cabang di bank mana. Kepala cabang. Benar, kan dulu. Zaman dulu kan kepala cabang ya udah kan. Gitu kan. Jadi nyokap gue tuh jangan kayak gitu nanti kalau udah punya suami gitu loh Mel. Iya. Dan di tengah-tengah gimana? Kalau sama Kang Ferry kan ya penyesuaian tapi kan kalian suami istri. Sama anak sambung penyesuaiannya gimana? Kebetulan memang Lea, mungkin Lea itu ya. Lea, mungkin memang Lea itu juga memang tipikal anak yang easy going. Terus memang anaknya itu nice banget. Terus yang emang cewek banget gitu yang pokoknya lucu banget deh gitu. Lu masuk sebagai apa? Sebagai tante atau sebagai mama? Oh enggak sebagai mama. Gue sampai detik ini pun gak pernah masuk sebagai mama. Sampai sekarang? Oh iya dong, gak boleh, gak ada. Emaknya kan cuman ayahnya sama bundanya. Jadi gue memang dari awal ketika gue nikah sama Akang tuh gue udah gitu. Gue bukan ibunya. Dan sampai kapanpun gue gak akan bisa menggantikan peran ibunya. Kecuali ibunya udah
Gak ada. Iya, Dalam artian iya. gak ngurusin Oke. atau udah almarhum misalnya Iya, gitu. baru bisa tuh ya. Baru bisa gue full menjadi ibunya. Jadi lo menempatkan dari awal tuh sebagai apa? Sebagai teman kali ya, atau orang yang lebih tua yang ngurus dia gitu. Dan akhirnya dia ngerasa bahwa setelah ada ayah, ada bunda, ada gue gitu. Mama? Ada ibu, manggilnya kan ibu. Ayah, bunda, sama ibu. Ibu. Dek, diceritakan gua nggak punya pengalaman itu ya. Di cerita-cerita zaman dulu kayak misalnya anak tuh, misalnya lo nikah sama yang suami yang udah punya anak gitu. Terus anaknya sebel, nih ibu tiri nih. Itu terjadi gak sih, Dek? Enggak. Nggak terjadi? Enggak. Lea gak pernah gitu tuh ngeliat lu? Enggak. Jadi adjustmentnya gampang? Adjustmentnya gampang. Oh. Gampang. Sebagai teman, apalah segala macam. Gue nggak tahu karena apa yang Akang omongin ya sebelum Iya, ketemu iya. gue. Mungkin itu Iya. ada pembicaraan yang Akang lakukan sama Lea tanpa sepengetahuan gue. Tapi ketika ada gue, dia nggak merasa keberatan kok ada gue gitu. Jadi diterimanya tuh masuknya lu menikah sama Akang juga dengan smooth gitu ya? Iya, betul. Oh, pada saat akhirnya lu punya anak sendiri. Wah itu Kan itu kan beda musim lagi tuh gitu. Gimana tuh? Ada Lea, siapa? Abai. Abai, ya Kabayan kan? Iya. Abai ada hadir tuh, gimana tuh gitu? Yang satu kan Enggak step kid, yang satu lagi anak emang dari dari rahim kamu. dari masih di perut gue. Oh tapi gini Mel, gue emang udah minta kan. Abai itu kan anak yang gue sama Akang kepengen banget dan kita minta waktu lagi umroh. Pertama kali gue umroh sama Akang. Wow. Kan gini ya. Masya Allah ya, gue selalu ngerasa yang kayaknya hidup kita udah lengkap secara ekonomi, udah oke, kerjaan oke gitu ya. Terus gue bilang sama Akang, jadi kita kalau umroh tuh kita harus punya ini loh, mimpi, cita-cita, pengennya apa nih gitu. Aku pengen anak gitu. Akang juga gitu. Aku pengen anak laki-laki. Dan gue juga emang pengen anak laki-laki. Kenapa gue pengen anak laki-laki? Pertama, gue gak akan rela ngelihat Lea harus membagi lagi sayangnya dia kalau dia punya adik perempuan. Adik perempuan. Gitu loh. Itu yang pertama. Karena gue mungkin sayang banget ya sama Lea. Gue nggak mau dia punya apa ya? Nanti dia akan merasa ya sekarang ayah punya aku punya anak cewek, aku gitu. Punya daddy's little girl yang lain ya. Yes. Dan itu juga akan membingungkan nanti buat Akang. Karena perempuan dua-duanya ya. Dua-duanya mana yang harus gue princessin lebih dulu? Kalau gue princessin yang anak gue yang dari gue, pasti Lea akan yang gitu kan, kehilangan sosok ayahnya. Iya. Jadi gue emang pengen punya anak laki-laki. Plus, Spesifik tuh minta. iya, gue minta laki. ya Allah, aku pengen punya anak laki-laki. Oke. Dikasih Plus? sama Allah. Plus, ya itu karena gue memang ngerasa kayaknya di keluarga gue cewek semua, ponakan-ponakan gue tuh cewek banyak kan. Jadi gue pengen punya anak laki-laki. Jadi pada saat datangnya Abai tuh ini dong, apa namanya, justru memperlengkapi ya. Iya. Jadi nggak komparasi karena Nggak komparasi. beda gender ya. Iya, beda gender dan kita sama-sama belajar kan. Gue sama Akang sama-sama belajar untuk mengasuh anak laki-laki. Kita belum pernah punya anak laki-laki sebelumnya. Iya. Kalau gitu. perempuan kan Akang udah punya Akang udah punya, experience pasti ya. dia tahu gimana cara nge-treat anak perempuannya gitu. Lu kalau marahin Lea, marahin juga? Marahin aja. Kakak nggak gitu kak, ini. Tapi cara gue memarahi Lea sama cara gue memarahi Abai itu beda. Beda Mel. ya? Nah, itu gimana deh? Karena Lea itu juga karakternya sama Abai itu 180 derajat. Yang ini tuh nurut banget kalau dibilangin. Yang ini kalau dibilangin A, dia nanya, kenapa lo kasih A? Kenapa lo kasih B? Kayak gitu. Kan anak cowok kali ya. Jadi kalau sama Lea pun lu tetap kalau misalnya ada yang salah, tetap lu marahin juga. Negor. Pokoknya like your own kid Iya, lah. kalau dia di rumah gue berarti dia adalah anak gue yang harus ngikuti aturan kita di rumah ini. Dan Oke. Lea tahu itu. Susah nggak untuk adjustment peraturan kalau sekarang udah gede ya? Sekarang di udah awal-awal waktu masih kecil-kecil ABG gitu. Pak Demel, tapi kayaknya nggak sesulit itu kok. Mungkin karena Leanya juga nggak terlalu banyak request. Leanya tuh nggak terlalu banyak nanya gitu. Kenapa sih gini? Kenapa sih gitu nggak? Jadi challenge yang paling terbesar apa dalam pernikahan lo? Kalau sama Akang smooth, Ya, punya apa anak emang? smooth gitu. Apa ya? Yang paling terbesar tuh tantangannya apa? Gak tahu sih kalau lo tanya gitu. Sampai sekarang maksudnya semua berjalan dengan smooth aja. Nggak smooth, tetap ada lika-likunya, tetap ada susahnya, tetap Iya. ada keselnya, tetap ada marahnya. Tapi gitu. nggak ada yang terlalu. Tapi nggak ada yang membuat Iya. gue menjadi stres gitu yang kayak gitu. Nggak ada. Oke. Alhamdulillah. Mungkin kalau stres juga gue nggak akan cerita juga kali. Ya lu keep it untuk diri lu sendiri ya. Sama mamanya Lea, kok lu bisa akhirnya bisa bareng, bisa segala macam. Dan sama Akang juga bisa rame-rame gitu kalian kumpul. Ya itu nggak tahu deh. Momen cairnya tuh gimana deh? Momen cairnya itu gimana ya? Di tahun keberapa pernikahan tuh? Kok bisa kalian Pas kumpul? gue hamil Abai. Oh wow. Jadi gini Mel, pada saat gue menikah sama Akang itu
challenge-nya itu, sebenarnya kayaknya itu ya di awal Iya. nikah ya. Challenge-nya tuh itu. Karena satu, Akang nggak mau tinggal di rumah gue harus pindah ke Bintaro yang jauh banget menurut gue pada saat itu. Biasa kita tinggal di Tebet, kan gue di Jakarta Iya, Selatan, iya. tiba-tiba pindah ke Tangsel Selatan juga sih, tapi kan Tangerang gitu ya. Jaksel sama Tangsel Iya ya. kan? Abis dari anak Jaksel sudah jadi anak Tangsel ya kan. Nah itu tuh, Akang nggak mau tinggal di rumah gue karena dia ngerasa harga dirinya dia sebagai laki-laki Nggak mau tuh dia. nggak mau gue, walaupun ibaratnya pada saat itu dia masih tinggal sama almarhum mamah mertua, tapi lo harus ikut gue karena Iya. itu kewajiban lo gitu. Dan gue tuh masih ingat nyokap gue ingetin almarhum nyokap gue mulu, ikut dia kemana aja lo ikut. Aduh, Walaupun lo udah punya rumah tuh ya. Iya, udah akhirnya gue pindah dengan bawa koper. Setelah 40 hari nyokap gue meninggal, gue baru pindah. Karena Akang cuman gini ke gue ikutin lo tinggal di rumah ini sampai 40 hari setelah mama gak ada ya. Setelah itu lo harus ikut. Bener-bener Mel, abis pengajian 40 hari nyokap gue, Cabut tuh. bawa baju, kita pulang ke Bintaro. Loh, kan katanya abis, ya ini kan udah selesai 40 harian. Wah. Itu Bang, bangsa ada korting banget dalam hati gue ya. itu bangsa lo bini keras sih. Kelar Iya, ya, Dek? kelar. Kelar tuh ya. Tapi gue karena baru 40 hari nyokap gue Iya. ikutin lah, oke lah Iya. bos. Masih ruyeng juga Iya, ya. kakak gue yang kesian kan. Lah lu main tinggalin aja rumah, kata kakak gue gitu ya. Itu barang-barang gimana? Jadi dia itu Mel, akhirnya barang gue dikirim sebagian ke rumah, kayak gitu-gitu. Nah, pindahlah kalian tuh Pindah. ke Tangsel. Tangsel. Setelah itu Dengan segala problema Iya. rumah tangga di Iya. rumah yang gak pernah ditepatin sama istilahnya gak ada istri kan. iya, iya. Tiba-tiba gue pindah ke situ, nyokapnya balik. Nyokap Ke Bandung. Nyokap Akang. Gak mau tinggal di situ sama gue. Karena menurut dia kalau udah ada istrinya gak boleh dicampurin sama ibunya. Bagus. Nyokapnya gitu kan. Gak boleh, mama gak boleh tinggal di sini. Ini rumah Wita sama Ferry sekarang. Jadi gitu. cabut tuh nyokapnya. Nyokapnya cabut. Wah. Ibu main tinggalin aja nih saya sama The anaknya. real marriage mulai deh tuh ya kan. Mulai, hari pertama cara dia ngelihat gue kerja apa segala macem, gue nggak nanya dulu, mau ngambil job main ambil aja. Ada lakinya ini. Lah emang mesti izin weh. Belajar dah tuh semua ya. Belajar itu. Jadi Wow. sampai terus gue menyesuaikan sama Lea, terus menyesuaikan dengan kondisi dia sudah punya mantan istri, terus Iya. kalau dia keluar rumah jemput Lea dia ketemu mantannya, kayak gitu kan. Cemburu nggak awal-awal? Awal-awal cemburu dong. Cemburu? Iya, bukan cemburu sih, lebih kayak aduh, kayak nggak nyaman gitu ya gue. Tapi gue berpikir Gitu setelah ya, Leanya udah datang sama dia udah datang, gue hilang tuh itu karena Leanya tuh nice banget. Jadi gue kayak ternyata gini ya punya anak rasanya. Iya. Oh gini Itu kalau waktu gue lagi Bapak main Dabai kan? rumah-rumahan. Iya, kayak lagi main rumah-rumahan tau gak lo? Masih main rumah. Kayak gini kali ya main Iya, rumah-rumah iya. nih. Kalau dulu kita main punya anak-anak kan sekarang Jadi punya ada anak beneran. Kayak gitu sampai gue hamil Akang. Terus gue ketemu sama neneknya Lea, which is mantan mertuanya Iya, Akang. iya. Terus gue, gue mau umroh. Tiba-tiba Lea bilang gini, kata Ambu minta tolong didoain. Karena pada saat itu almarhum ibunya Nonong itu lagi sakit. Lagi sakit yang... Nonong tuh sah? Ibunya Lea. Oh, Neneknya Lea. Iya, Neneknya iya. Lea itu lagi sakit. Kalau nggak salah pada saat itu baru divonis cancer. Kalau nggak salah ya, gue lupa deh. Minta tolong. Oh iya gitu, udah gue doain apa segala macam. Nah dari situ tuh. Jadi mungkin karena doa gue tuh gini, aduh mudah-mudahan anak gue ini, Abai ini nanti membawa kebaikan buat gue dan keluarga. Dan kebaikan itu benar ada. Termasuk Abai soften lahir, heart untuk semuanya ya, Dek. Iya. Abai lahir, terus udah gitu Akang bawa Abai ke jemput Lea sama susternya. Gue waktu itu belum ikut. Belum ikut tuh? Belum ikut gue karena masih belum berani gue Iya, untuk iya. kesana. Toh juga Akang nggak ngajak, jadi gue Iya, ngerasa iya. Akang belum Belum ada ngajak. space deh. Iya, Akang belum ngajak berarti dia ngerasa belum aman nih buat Iya, gue bawa. Tapi iya, dia iya. bawa Abai ke rumahnya Lea itu Wah, jemput. pelan-pelan ya. Terus udah dari situ mulai sering gue, malah sebelumnya deh kalau nggak salah abis gue lahiran itu neneknya Lea datang ke rumah. Maaf ya mama baru nengokin. Iya mah, kan kita manggilnya mama kan. Iya. Mama ini gitu. Mamanya Lea, neneknya Lea tuh Nenek. berarti Mamahnya Risma. mamanya Risma. Iya, mamanya Risma gitu. Dari situ baik. Udah ketemu Ramadan jemput Lea. Terus Lebaran ketemu. Udah gitu aja terus mengalir aja. Sampai akhir titik yang Sampai ketemu. yang lucu mungkin orang gak tahu ya. Gue syuting sama Akang stripping sinetron di belakang rumahnya Lea. Waktu itu Abai masih umur 10 bulan. Hah. Terus neneknya Lea gini, Abai kalau syuting di rumah sama siapa? Sama Mbak, sama suster gitu. Taruh sini aja. Jadi gue taruh anak gue ke sana. Ma, aku syutingnya titip Lea gitu. Lo manggilnya mama? Mama.
Tapi belum ngobrol sama Risma dong? Udah dong, kan ada emaknya. Bun, aku titip ya gitu. Oh. Iya udah Bu gitu. Udah dia main gitu. Jadi memang mungkin Abah yang akhirnya Membawa, mencairkan ya. suasana suasana dingin di saat itu, Iya, terus akhirnya iya, jadi ngalir gitu. Tapi kan kalau nitip apa segala macam kan berarti sekedar say hi dong, Dek. Ya datang kan ke rumah. Tapi kalau sampai sekarang tuh bisa kalian kayak berdua, misalnya kayak udah tampil di TV berdua dan udah nggak ada. Sebenarnya itu tampil di TV Mel, itu bukan pertama kali gue deket sama Nonong ya. Itu kan sebenarnya kalau orang-orang di sekeliling kita udah tahu Iya, gitu. Cuman iya, memang untungnya gue sama Nonong ini bukan tipe yang apa-apa konten gitu ya. apa-apa konten Iya, gitu. Jadi orang iya. baru hype sekarang enggak gitu, udah dari dulu gitu. Akhirnya tuh ego sama-sama kan lo bilang di awal-awal tuh kayak misalnya Akang ya mungkin gini ya, gue nggak pernah punya gambaran ya Dek, karena kan gue Iya, menikah iya, seperti iya, ini, iya. gue nggak ngerti tuh caranya rasanya gitu, sampai akhirnya dua-duanya hatinya bisa soften dan bisa menjadi oke deh, kita bukan kayak Akang sama Risma nih, kita bukan suami istri lagi, tapi kan kita parentsnya dari Iya, Lea, itu. bisa berbesar hati tuh. Orang kalau divorce tuh gimana Dek gitu, dan udah ada adik, nanti nih ada suami baru. Mungkin karena udah ada anak Mel, gue merasakan betapa pentingnya peran orang tua dalam kehidupan anak-anak gitu. Ya bukannya mereka yang udah divorce terus mengesampingkan anak, itu beda lagi lah urusannya. Karena itu kan urusan pribadi orang tuanya. Tapi ketika lo bisa meredam sedikit ego lo untuk kebaikan, karena gue ngerasa gini, gue nggak mau nanti kan berarti kan cuma punya 2 anak nih, Lea 1, Abai 1, dari Betul. Akang 1, dari gue 1. Kalau Lea nggak deket sama Abai atau Abai nggak deket sama Lea, nanti kalau gue udah nggak ada mereka gimana nih? Abai akan sangat awkward untuk datang ke Lea atau sebaliknya. Iya. Dan gue ngerasa kayak gue nggak mau nanti orang lihat bahwa oh Ferry sekarang setelah nikah sama Deswita anaknya diterlantarin tuh. Iya. Gak mau gue Mel. Gak mau ya. Gak mau gue kayak gitu. Iya. Karena gue ngerasa itu pride gue, harga diri gue. Kalau sampai ada suami menelantarkan anaknya dia di pernikahan yang sebelumnya, itu kayak pride gue. Hey, lo kan tahu lo nikah sama dia udah punya anak, masa lo diemin aja gitu loh. Kalau lo digituin sama kalau anak lo digituin pasti kan lo gak akan terima gitu. Itu pride gue, harga diri gue, dan cara gue menjaga harga diri suami gue. Iya. Makanya justru dia tuh deket banget sama Lea tuh kayak bestie gitu ya. Iya, kayak bener-bener Lea tuh adore banget ayahnya. Ayahnya, Lea tuh iya. Masya Allah adore banget dia ayah. Istilahnya tuh ayahnya udah ngomong A, oh udah. Case close. Wow. Karena gue ngerasa Mel, biar bagaimanapun lo mau itu ibu rumah tangga, lo mau wanita karir apa, lo harus punya pride lo sebagai seorang perempuan. Dan pride gue adalah kalau sampai suami gue menelantarkan Lea secara finansial, perhatian, itu pride gue banget. Pasti kan orang akan, gitu lah, gue gak mau. Harga diri gue banget gitu. Jadi harus gue jaga banget gitu. Jadi sekarang tuh udah bisa ngumpul, kalau lebaran gitu ngumpul deh? Ngumpul dong. Ada Risma, ada Lea. Iya. Tapi kan gini, kalau lebaran itu biasanya kan Risma kan ada keluarganya. Masih ada orang tuanya. Belum nikah lagi ya? Belum nikah lagi. Jadi biasanya ya karena sekarang Lea udah gede, kalau dulu kita masih jatah-jatahan. Misalnya hari pertama sampai hari ketiga Lea sama bunda, nanti hari ketiga dijemput ayah. Tahun depan Lea sama kita, nanti sisanya sama bunda. Waktu masih kecil gitu. Sekarang dia udah gede, dia udah nentuin sendiri dia mau di ayah atau di bunda. Dan kita walaupun sedih nih misalnya, kan ada ego tetap ya Mel, pengen memiliki dia di dalam rumah gitu. Oh enggak, Lea maunya enggak, dia kayaknya Lea sama bunda ke Bandung dulu deh, nanti hari kedua Lea baru ke ayah. Nah itu kita kayak ya deh gitu. Tapi kalau dia ayah kayaknya tahun ini Lea sama ayah dulu deh, soalnya bunda mau di Bandung dulu tapi Lea pengen di Jakarta. Wah kita kayak seneng gitu. Jadi emang egonya harus benar-benar bisa di-manage ya. Mungkin challenge gue, kalau lo tanya tadi, challenge yang paling besar dalam rumah tangga gue adalah menekan ego gue sih. Karena gue tuh orangnya egois banget. Di situ justru dibentuk sama Allah ya. Iya, gue egois banget. Gue tuh kerasa kayak semua tuh harus gue milikin gitu. Ternyata Allah kasih tahu nggak semua yang lo mau tuh bisa lo milikin. Wow. Nah Lea kan sekarang udah jadi artis nih. Iya, alhamdulillah. Dapat film kan deh kalau nggak salah. Dapat film, Masya Allah. Yang udah rilis nih AADC. AADC kan. Duh, mana cantik gitu. Iya. Umur berapa sih dia? 18. 18 tahun. Berarti udah sempat digosipin pacaran sama siapa sih, Dek? Oh itu sama Enjan anaknya. Iya, Kang Sule. anaknya Kang Sule. Bener apa enggak? Enggak. Oh enggak. Sebenarnya bukan enggak bener tapi enggak segitu hubungannya. Mereka tuh bestie banget. Emang segitu dekat tapi tidak seheboh yang enggak. Iya. Nah, apa yang lo pengen sampaikan, apa yang pengen lo berikan kepada Lea dalam mencari calon suami dan Lea udah tahu menemukan Mel cinta? apa yang dia mau buat
sosok suami dalam hidupnya? Ayahnya. Keren. Dia udah tahu. Walaupun orang tuanya divorce ya. Iya. Berarti Kang Ferry ya gagal saat itu sebagai suami, tapi tidak gagal sebagai seorang ayah ya. Mudah-mudahan tidak gagal sebagai seorang ayah. Dan itu harus diingetin dong. Iya. Jadi dia bilang, aku pengennya. Oh iya, maksudnya dia dari gini aja, misalnya dia mau dideketin sama cowok. Kalau cowok itu kira-kira nggak nge-treat dia seperti dia di-treat sama ayahnya, coret dari list. Gitu. Wow. Gitu. Karena dia ngelihat bagaimana ayahnya. Iya. Apa sih jodoh tuh deh pada akhirnya? Kan Akang menikah and then divorce. Ketemu sama lo, ya insya Allah Akang kan pernah bilang ya, kalau gue lupa di mana, pengen kalau bisa sampai mati sama lu kan. Ya itu jodoh berdua. kali. Jadi siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Dua-duanya harus bisa bertahan sampai akhir. Oke. Apa yang lo pengen? Bertahan tuh bisa di dalam rumah tangganya, misalnya udah nggak seharmonis yang orang lihat, tapi lo tetap memilih untuk bertahan gitu. Itu jodoh. Selama nggak ada KDRT ya Mel. Iya, betul. Dan sleep around ya, tidur sama banyak perempuan. Iya. Selama masih dalam norma-norma rumah tangga yang wajar lah gitu, yang seharusnya. Iya, nggak lo sampai mau mati digebukin lah. Iya, gitu. Oke. Dek, sedikit tips aja. Anyway, thank you very much untuk open up dan cerita. Tapi untuk banyak keluarga lain nih, sebenarnya apa sih yang harus dilakuin supaya bisa, pertama nih misalnya jodohnya ternyata duda. Apa yang harus dilakuin supaya smooth nih gitu loh. Oke, yang selalu gue, kalau ada teman-teman gue juga pada nanya gitu Udah punya anak ya, bukan duda sendiri ya. Iya, udah punya anak gitu. Yang selalu gue ingatkan adalah ya lo jangan pernah mencoba untuk menjadi ibu dari anak yang dibawa sama suami lo, kecuali memang istrinya sudah tidak mengurus anaknya misalnya, atau anaknya udah ditinggalin, atau dia memang sudah meninggal, lo memang harus jadi ibu kalau gitu. Iya, otherwise enggak. Iya, otherwise jangan. Jangan coba menjadi sesuatu yang lebih daripada batas kemampuan lo. Gitu. Oke. Gitu. Dan lo harus mudah-mudahan suaminya juga menjadi orang yang mensupport dia, karena Akang tuh mensupport gue banget gitu. Jadi harus sama-sama ya. Iya gitu. Jangan juga si bininya udahlah orang baru datang ke dalam keluarga baru gitu, terus ditinggalin juga. Betul. Oke, iya. Gitu sih. Terus supaya masuk sama anaknya gimana? Karena kan masuk sama ayahnya lebih mudah, tapi untuk bisa diterima sama anaknya kan beda cerita tuh. Hati Mel, hati lo harus bersih. Iya. Karena anak itu bisa membaca hati kok. Anak itu bisa merasakan kok. Oke. They can feel it ya. Oh iya. Mau anak umur berapapun dia bisa merasakan. Ini orang bener-bener ibaratnya sayang sama gue tuh cuma depan sama bapak gue. Temen gitu aja ya. kita tahu kan mana yang bener-bener temen bener nih sama kita atau enggak gitu, kita bisa rasain. Iya. Terakhir, gimana caranya untuk tadi lagi bisa jadi keluarga yang sama-sama untuk bisa membesarkan co-parenting bersama silaturahminya sama mantan istri atau mantan suami dari pasangan kita? Positive thinking. Terdengar basi ya? Terdengar basi tapi iya. Emang harus positive thinking supaya ada positive vibes. Oke. Namanya manusia tuh nggak pernah Mel nggak ada pikiran buruk. Pasti. Iya. Tapi seberapa bisa lo memperkecil itu dan bisa membawa lo jadi positif. Jadi kalau misalnya ngumpul keluarga segala macam terus Akang misalnya ngobrol-ngobrol sama mantan istrinya, masih rasa biasa dong Mel, bercanda-bercanda aja ada gue gitu. Kalau sekarang masih ada rasa cemburu nggak? Enggak. Oh udah beda berarti. Udah beda kali ya. Iya. Kalau dulu awal mungkin iya. Kalau sekarang tuh malah bisa gini loh Mel. Kayak misalnya pesta ulang tahun Akang. Gue ngundang Akang kan, ngundang ibunya Lea gitu. Iya. Terus kan ada teman-temannya Akang yang dulu juga ya udah mereka ngobrol aja. Ngobrol gue di mana gitu. Jadi udah berbeda ya. Karena mungkin mereka juga tahu gue gimana, gue juga tahu mereka gimana gitu. Jadi karena gue ngerasa ya memang mungkin udah lewat lah masanya gitu. Kalau lo mau hidup terus di masa itu, toh juga pada masa itu kan lo nggak ada di situ. Iya, di chapter mereka kan nggak ada lu ya kan dulu di chapter ya. mereka nggak ada gue. Kenapa jadi lo marah-marah sama mereka atau bete sama mereka ketika chapter itu yang ada cuman mereka? Iya. Jadi repot. Jadi repot, ribet gitu. Iya. Satu yang terakhir deh. Kalau yang nonton nih tiba-tiba ada hatinya udah terpanggil gitu ya. Pengen pakai hijab, tapi masih ragu-ragu, masih maju mundur. Apa yang lo pengen sampaikan kepada mereka? Berdasarkan pengalaman gue cuman jangan pernah berhenti untuk meminta hidayah dengan cara yang paling indah dan paling nikmat. Dan jangan pernah meminta sesuatu yang kita sendiri nggak tahu nanti kita akan seperti apa.
Jadi jangan minta sesuatu yang terlalu banyak, terlalu muluk, terlalu terlalu indah gitu. Karena lo yakin harus tahu bahwa sebenarnya hidup tuh nggak seindah itu kok. Hidup itu berat, tapi akan terasa ringan kalau lo ngerasa bahwa hidup lo itu lo punya Tuhan, lo punya Allah. It's so much easier ya. It's so much easier banget. Iya. Thank you ya, Dek. Thank you. Wah. Tapi dalamnya gagal. Ya kan? Terima kasih. Thank you Deswita. Deswita Maharani. Thank you Melanie Gila Ricardo. lo. Gue tuh dari dulu ngeliat lo dari majalah, metamorfosa kan? lu suka barang-barang lu semua ungu. Iya Mel, kok lo inget itu sih Mel, gila deh. Ternyata lu bukannya jadi janda tapi insya Allah Kan, jadi jangan janda. dong, Mel. Tapi lu Astagfirullahaladzim. nikahin duda. Iya, benar. Iya kan makanya suka ungu semua kan. Sekarang masih doyan ungu deh. Enggak. Sekarang kayak hijau deh, hijau semua. Kayaknya iya bener deh. Kayaknya gue tuh sekarang Mel usia kali ya. Gue udah mulai takut tuh Mel pakai warna-warna, iya kan? Gede banget juga. Bener. Ini juga gue pakai ini gara-gara ke lo ya Mel. Tadinya gue mau pakai baju hitam. Gue gini, kata gue Jangan hitam semua. Iya, kan? Karena aja mah. Gitu kan. Gue mau hitam biar Iya. kurus Mel. Kalau lo Tapi udah cakep. enggak lah, tapi semoga Melanie Ricardo cakep banget sekarang, gila. Sumpah. orang cewek kalau udah kurus. Lu tau gak, gue selalu komen kan di Instagram lo, Til lu cakep banget Til. Cewek kalau udah kurus, gitu. udah olahraga mati-matian, sakitnya nggak main-main. Iya. Tapi tetap ya, Iya dong, dari sakit hati, yang lain maksudnya. Dari hati tuh gak boleh dibohongin hati, ya. Iya, hati kalau ada Olahraga sakit tuh apa, happy ya. Iya, nggak boleh lama-lama juga, benar Duit nggak? banyak ya Mel sekarang ya Mel, Allah, banyak bener. duit banget Banyak sekarang, Mel. endorsement ya. Dek. Thank you guys for watching. Hopefully Thank ada you. nilai baik yang bisa kalian dapetin dari Iya, mudah-mudahan. perjalanan rumah tangga dan hijrahnya Deswita Maharani. Iya, mohon maaf lahir batin kalau mungkin dari Yes. apa yang aku sampaikan ini ada yang gak berkenan ya, tapi setiap orang kan punya Iya. caranya masing-masing dalam menjalani hidup. Dan punya perjalanan Just masing-masing. do it your way lah, udah jangan pengen ngeliat kanan kiri orang kayak gini, orang kayak gitu, enggak, udah lo punya hidup lo sendiri. Iya, I run my own race katanya Yes, kan. betul. Thank you guys. God bless you all. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.